Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Pada kesempatan ini kami akan bicara tentang bisnis Yahudi dan kaitannya dengan perang. Sebab kita tahu sekarang ini peperangan yang terjadi antara Israel Zionis Yahudi dengan Hamas di Palestina telah sangat banyak merenggut nyawa tidak berdosa di Palestina. Sudah belasan ribu warga Palestina yang meninggal tanpa dosa atau yang menjadi syuhada. Dan sesungguhnya bagaimana Yahudi atau Israel ini mengambil peran keuntungan bisnis dari perang ini. Sobat DB, geliat bisnis orang-orang Yahudi yang membuat mereka merajai bisnis dunia sekarang ini sebenarnya telah dimulainya sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Hal ini tentu membuat mereka sangat berpengalaman dalam melancarkan berbagai strategi untuk mengambil setiap kesempatan bisnis yang ada. Salah satu momen yang dijadikannya sebagai ajang bisnis untuk meraup keuntungannya dari bisnis itu adalah melalui perang. Kalau dulu dengan adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan sejumlah peperangan lainnya yang terjadi di dunia selama ini, Yahudi tetap mengambil keuntungan bisnis dari perang tersebut. Seperti itulah bisnis Yahudi. Dia bisa meraup keuntungan dari peperangan. Apakah sekarang ini peperangan yang terjadi antara Yahudi, Zionis, Israel dengan Palestina, Yahudi tetap meraup keuntungan bisnis sudah barang tentu. Sobat DB, seperti itulah bisnis Yahudi. Terkadang kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang bagi sebagian orang, ternyata bagi Yahudi bisa dengan jeli dia meraup keuntungan dari kondisi tersebut. Itulah yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin Yahudi kawakan dalam menjalankan misi mesin uang mereka. Lalu, apa sebenarnya yang bisa didapatkan dari konflik menyeramkan seperti perang ini oleh Yahudi? Dan apakah mungkin kondisi perang dapat menjadi sumur uang bagi Yahudi? Sobat DB, perang memang terkesan menakutkan. Tetapi banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan oleh para pebisnis cerdas sekaligus nekat dalam kondisi dan suasana perang. Seperti bisnis tentara bayaran, bisnis pembangunan sarana dan fasilitas militer, hingga bisnis penjualan senjata. Di samping itu, para pebisnis Yahudi memiliki andil yang besar dalam kancah peperangan dunia. Khususnya mereka yang memiliki modal besar. Seringkali mereka mendekati tokoh-tokoh politik dan negarawan dunia untuk melancarkan tujuan yang mereka inginkan. Tentu dengan imbalan harta dan uang yang jumlahnya sangat menggiurkan. Bahkan mereka membuat kerusuhan atau peperangan pada suatu negara atau wilayah yang lebih luas lagi untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Mereka membuat suatu negara mengalami peperangan yang kemudian membuat negara tersebut menjadi bangkrut. Ketika negara tersebut bangkrut, maka dengan serta-merta para pebisnis dan pemilik modal Yahudi menawarkan pinjaman dalam jumlah besar dengan bunga yang besar pula. Lihat saja apa yang terjadi dengan Raja Charles I. Seperti dicatat oleh sejarah, seorang raja Inggris yang harus turun dari tahtanya karena rencana licik para pebisnis Yahudi ketika itu. Para pebisnis Yahudi selalu menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan singgasana sang raja. Ketika Raja Charles I sedang mengalami perselisihan dengan parlemen,
Para pebisnis Yahudi melihat adanya kesempatan yang bagus untuk memulai rencana mereka. Kemudian seorang pebisnis kaya Yahudi yang bernama Minasbek Israel segera menghubungi seorang panglima Inggris, Oliver Cromwell. Panglima ini merupakan petinggi militer yang ternama dan mempunyai prestasi yang baik di mata pemerintah Inggris dan rakyatnya kala itu. Minasbek datang kepada Oliver bukan dengan tangan kosong, tetapi dia menawarkan sejumlah imbalan yang mampu membuat Oliver segera menerimanya. Minasbek menjelaskan kepada Oliver sebuah rencana yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Raja Charles I. Setelah menerima tawaran dari Minasbek, Oliver selanjutnya dihubungkan dengan seorang tokoh Yahudi yang ada di jajaran militer. Dia adalah Fernandez Carvajal yang kemudian menjadi penasihat angkatan bersenjata Inggris. Sementara itu Minasbek mengumpulkan rekanan sesama pebisnis dan pemilik modal Yahudi serta menjelaskan rencana yang akan mereka jalankan. Dengan demikian, lengkaplah kekuatan yang dimiliki Yahudi untuk mencapai tujuan. Mereka telah dapat menggerakkan kekuatan militer sebagai lokomotif rencana dan memiliki sokongan dana yang cukup untuk menjalankan lokomotif tersebut. Kini mereka tinggal menunggu waktu keruntuhan pemerintahan Raja Charles I sembari menjalankan rencana mereka yang telah matang. Oliver Cromwell bersama tokoh Yahudi lainnya, The South, mulai memperkuat barisan militer yang berpihak kepada mereka dengan menyelundupkan tentara bayaran dari luar Inggris. Mereka jualah yang merencanakan dan membuat berbagai kerusuhan di berbagai daerah di Inggris sehingga menciptakan keresahan di kalangan rakyat dan pemerintah Inggris. Dimulai dari kerusuhan kecil yang kemudian menjadi pertentangan antara penganut Kristen, Protestan dan Katolik. Kerusuhan tersebut segera menjelma menjadi pemberontakan rakyat bersenjata melawan pemerintah Raja Charles I. Akhirnya apa yang terjadi Sobat DB? Raja Charles I jatuh. Selanjutnya Inggris berada di bawah rezim yang dikendalikan oleh para pebisnis Yahudi ini. Sobat DB, pada intinya bagi Yahudi peperangan adalah bisnis. Ketika perang bergejolak, Yahudi akan mengambil keuntungan dari perang tersebut. Dia akan berbisnis di sana. Bisnis penjual senjata, bisnis pembuatan kem-kem tentara, bisnis tentara bayaran, dan lain sebagainya. Apakah dalam peperangan antara Israel, Zionis Yahudi, dengan Palestina sekarang ini ada keuntungan bisnis yang bermain di dalamnya? Bisa jadi. Sebab dengan adanya perang antara Israel dengan Palestina sekarang, bukan tidak mungkin pebisnis Yahudi mempergunakan kesempatan ini untuk bermain bisnis dengan berbagai pihak di Eropa, di Amerika, maupun di Timur Tengah sendiri. Sobat DB, kita memang harus akui kecampinan Yahudi di dalam berbisnis. Tetapi kita tentu tidak mungkin meniru cara berbisnis Yahudi yang menghalalkan segala cara, termasuk halal baginya cara berbisnis dengan membunuh banyak orang, seperti yang terjadi di Palestina sekarang ini. Demikian Sobat DB, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.